Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih dapat berjumpa kembali di Tombo Ati TV dengan baik-baik saja, dengan lebih baik lagi. Bagi yang masih sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenangkan, dinyamankan, dibahagiakan, disehatkan yang sempurna, sehingga kesehatan kalian, kesehatan kita semua ini menjaga diri kita dengan izin Allah. Kesehatan kita menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur yang barokah, yang bisa diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beribadah dengan baik sehingga akhirnya nanti kita semua selamat fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita mendapatkan syafaatnya sehingga kita nanti mendapat syafaatnya dari dunia ini sampai ke akhirat nanti juga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tombo Ati TV dimanapun berada, pada kesempatan hari ini saya menyapa kalian semua. Bagaimana? Sudah ada perubahan atau belum dari tips-tips yang kalian lakukan? Sudah perfect atau belum melakukan terapinya? Melakukan tips-tipsnya sudah perfect atau belum? Mulai dari bangun tidur harus ngapain, sampai tertidur harus ngapain, dan itu diulang-ulangi. Saya memberi kisi-kisi selama 41 hari. Dalam prakteknya selama 41 hari itu akan menanamkan pola yang baru itu menjadi kebiasaan, dan kalian akan menjadi lebih baik dengan pola itu, karena kalian harus merubah pola hidup kalian sebelumnya menjadi pola yang lebih baik lagi. Maksudnya pola itu pola makannya, ya toh, pola hidup sehatnya, terus ada lagi pola berpikirnya atau cara berpikirnya. Nah, pola pikir, pola makan, pola hidup sehat itu kita biasakan selama 41 hari. Banyak teman-teman yang baru 7 hari, 11 hari, 21 hari, itu sudah bagus, sudah hebat, sudah bisa merubah alam bawah sadarnya menjadi lebih baik lagi. Ada yang berubahnya sangat luar biasa, ada juga yang agak lambat, dan juga itu suatu yang biasa. Tapi kalian harus tetap melakukan itu continue, tidak boleh di skip ibaratnya ya. Harus dilakukan benar-benar perfect. Harus ngapain itu dilakukan. Untuk merubah polanya memang malas, memang lemes, memang seperti tak berdaya ya. Itu ibaratnya ujiannya seperti itu. Mau ru'yahnya malas, mau sholat saja malas, terus mau apa ya, tuh malas rasanya. Saya baru lagi sakit kayak gini, diminta begini. Ya memang seperti itu. Kalau kalian ingin segera ini gerak, kalian kuat, kalian harus kuat. Saya hebat, saya kuat ya itu. Jangan mengeluh, jangan mengeluh. Silahkan yang kalian mau sampaikan di kolom komentar, silahkan. Nyatanya alhamdulillah, saya bisa sembuh kembali, saya bisa normal kembali, saya bisa mengajak kalian kembali untuk menyemangati yang lain juga. Bagi yang sudah sembuh, yang sudah ada perubahannya yang banyak, silahkan berkomentar. Ya, jangan mengeluh terus. Misalnya sudah agak baikan, ya komentar yang baik. Ya, nyatanya saya bisa begini, nyatanya saya bisa begini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur agar kita ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum lazidanakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditambah nikmatnya. Tapi barang siapa yang kafir ataupun yang tidak bersyukur kepada Allah, ya, azab Allah itu sangat pedih. Allah ngendiko atau berfirman seperti itu. Jadi panjenengan semua dimanapun berada, para pemirsa dimanapun berada, kita akan merubah pola kita yang tadinya seperti yang kita lakukan itu ya, kita rubah polanya. Mulai dari bangun tidur harus ngapain polanya. Selain 3P, kita harus meyakinkan otak kita, meyakinkan pikiran kita, meyakinkan jiwa kita, meyakinkan keyakinan kita tingkatkan, keimanan kita tingkatkan bahwa Allah itu melindungi kita, menjaga kita, menjaga keluarga kita,
Mulai dari tarikan nafas, mulai dari kita berkedip, mulai dari kita menggerakkan mulut, menggerakkan kepala, tangan, dan kaki, itu semua diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi detak jantung kita. Detak jantung kita kan kita tidak menyuruh untuk menggerakkan, tapi jantung kan selalu berdetak terus. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah, luar biasa. Nikmat apa coba yang kurang besar dari Allah? Tidak ada nikmat yang kecil. Bahkan saya ngomong misalnya syukuri nikmat Allah sekecil apapun, sebenarnya tidak bisa saya ngomong seperti itu. Dari hal yang kecil, nggak ada hal yang kecil. Dari Allah itu besar semua. Syukuri nikmat Allah, nikmat yang luar biasa ini kita syukuri. Dari kedipan mata, dari cara kita menarik napas, kita masih bisa mendengar, kita masih dapat melihat, kita masih dapat berbicara, luar biasa. Masih bisa makan, masih bisa mencium bau dan lain sebagainya. Menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, itu luar biasa. Bagi yang mengikuti channel Tombo Ati TV ini, silahkan subscribe dulu agar kalian mendapat notifikasi atau info-info video selanjutnya. Karena kalian juga akan nanti akan di beranda kalian akan muncul video-video sebelumnya juga yang sudah saya sampaikan. Kalian silahkan masuk ke channelnya. Kalau yang belum bisa masuk ke channelnya, silahkan masuk ke channelnya, masuk ke channel, diklik Tombo Ati TV, diklik, nanti ada tulisan home, ada video, ada playlist, ada tentang, dan itu kalian pilih video misalnya. Nanti akan semua di situ video udah urut dari TV1 sampai selanjutnya. Dan kalian harus mencatatnya. Kalian catat, setelah kalian membuka TV1 catat apa sih? Yang kedua apa? Apalagi mulai terapinya. Terapi 41 hari yang itu misalnya TV3 atau TV berapa itu? TV2 itu ciri-ciri, TV3 itu apa? Terus ada ru'yahnya. Kalian bisa mendengarkan ru'yahnya sambil mengikuti habis sholat, ataupun kalian ru'yah mandiri. Caranya juga sudah ada. Ru'yah mandiri itu yang dibaca misalnya untuk pembentengan di dalam sunnah Rasul atau hadis juga dijelaskan bahwa kita membaca kulhu, falak, binas, ayat kursi untuk pembentengan diri. Bukan berarti kita menantang jin, bukan berarti kita menantang setan, tapi kita pembentengan diri. Karena di dalam hadis Rasulullah menjelaskan kalian membaca ini sebagai pembentengan ataupun doa pagi dan petang. Itu makanya kan ru'yah juga. Ru'yah itu kan artinya jambi-jambi, doa-doa. Nah, bagi orang Jawa, bagi orang kuno jambi-jambi, bagi kita semua doa. Nah, terus kita bisa melakukan afirmasinya, afirmasi positifnya. Afirmasi positif itu bebas. Misalnya kalian itu mengucapkan kalimat aku sukses, aku sukses, aku sukses. Itu afirmasi positif. Setiap bangun pagi aku sukses. Kalau orang yang mau pergi ke Mekah itu bisa juga afirmasinya aku akan pergi ke Baitullah, aku pasti bisa pergi ke Baitullah, aku pasti bisa pergi ke Baitullah. Diulang-ulang itu insya Allah sampai ke sana. Doakan saya insya Allah sampai ke sana nanti ya. Insya Allah saya juga belum ke sana. Saya sangat kangen sekali sama Masjidil Haram, Masjidil sama Makkah, Madinah. Saya ingin ke sana teman-teman, doakan ya. Terus misalnya afirmasi lagi, misalnya aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur. Belum bisa bersyukur, nanti akan bisa bersyukur, bersyukur dan berterima kasih. Sangat gembira, sangat gembira, sangat gembira, sangat gembira sambil olahraga. Aku sehat, aku kuat, aku tenang, aku nyaman, aku bahagia. Sambil olahraga bisa. Sambil meditasi, meditasi sudah saya sampaikan juga meditasinya. Tarik nafas, hembuskan. Mulai detik ini dan seterusnya aku akan berani. Mulai detik, itu di video-video sebelumnya sudah saya sampaikan, teman-teman. Ayo, semangat. Jangan malas-malas. Jangan malas-malas. Kalian tuh kuat. Kalian tuh lebih kuat dari yang kalian kira. Lebih kuat dari yang kalian kira. Jelas itu. Kalian lebih hebat dari yang kalian kira. Ya. Waktunya makan-makan. Gak usah mikirin aneh-aneh. Kelingan mau ini mau itu, cuek, aku belajar cuek. Waktunya makan, saya makan. 2 jam makan lagi, sedikit-sedikit. Jadi jangan cemas, tapi cari solusi. Waktunya minum air putih hangat, apalagi minum air putih hangat madu, jos.
Terus lagi waktunya saya sholat, waktunya saya zikir. Sambil apa aja saya zikir, kecuali di kamar mandi, misalnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir. Hanya Allah sebagai penolongku, tidak ada yang lain. Kayak gitu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, kekuatan hanya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Kayak gitu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan sepenuhnya. Kayak gitu ya. Ayo jangan malas-malas. Kalian silahkan komentar apa yang kalian rasakan, apa yang kalian rasa 1000 sensasi yang sangat luar biasa. Saya merasakannya teman-teman, bener-bener saya tahu apa yang kalian rasakan. Jadi jangan khawatir kalian takut gila, takut tidak sembuh, takut ini. Jangan khawatir, itu akan sembuh, hanya waktu saja. Dan segera raih kesembuhan dengan cara mengikuti terapinya. Dari TV1 kalian catat ilmunya, kalian terapkan apa yang harus kalian lakukan, ditelateni, terus dinikmati. Lah itu, menikmati prosesnya. Kalau sedang bisa menikmati prosesnya, kalian akan mendekati sembuh. Kalau sudah tidak begitu terasa, ada sensasi, biarin aja. Ada sensasi kayak gini, aku baik-baik saja. Kemarin ada begini, aku juga baik-baik saja. Kemarin ada begini, aku juga baik-baik saja. Kan selalu seperti itu. Kata-kata ajaib sudah saya sampaikan juga. Dengan kata meskipun kemarin lemes, aku juga masih hidup. Meskipun kemarin saya lemes, aku masih kuat. Aku masih sehat, aku masih bisa bicara, masih bisa beribadah. Ya, kayak itu. Dengan doa mujarabnya setiap sakit, disentuh yang sakit dengan membaca doa mujarabnya bismillah a'udzubillahi wa qudratin syarri ma'jidu wa qadir, dihafalkan 7 kali disentuh. Perintah Rasulullah sudah saya sampaikan di video sebelumnya, doa mujarab, bagian doa mujarab. Nah, herbalnya apa yang harus kalian pakai, cocok-cocokan. Ada yang pakai kunyit, ada yang pakai garut, ada yang pakai sawo, ada yang pakai babal, ada yang pakai daun binahong, ada yang pakai akar bajakah, ada yang pakai banyak sekali, kelapa muda, ada yang pakai banyak sekali, cocok-cocokkan. Jadi kalian bisa menggunakan herbal kalian dengan obat apapun, dari dokter juga boleh, dari herbal apapun juga boleh, asal kalian sudah bisa membenahi pikiran kalian. Kalian minum obat apa saja, bahkan makan makanan saja, apapun itu akan menjadi obat. Kalian akan cepat sembuh, kayak gitu ya. Terapinya harus benar-benar dilakukan perfect. Saya bilang terapi itu sebenarnya tips dari saya, apa yang saya lakukan dulu. Mulai dari bangun tidur harus ngapain, ya sudah saya sampaikan teman-teman. Terus kalian minum herbalnya, habis itu kalian jalan-jalan, habis jalan-jalan, kalau tidak kuat jalan-jalan ya gerak, nyapu, ataupun kalian ngapa semampunya. Sudah saya sampaikan, ini yang tarapan yang masih parah harus begini. Saya dulu gerak juga susah teman-teman, jangan dikira saya itu di kamar mau keluar jalannya juga susah, lemes, mau keluar rumah takut, lihat daun jatuh takut, lihat bendera putih takut, lihat ada orang meninggal takut, ada berita lelayu takut, ada burung yang takut. Saya merasakan semua itu. Jadi ya, saya tahu betul apa yang kalian rasakan. Belajar keluar rumah, ayo belajar. Terus kalian lakukan lagi kalau pagi, terus nanti berjemur, itu wajib. Yang paling wajib sebenarnya bukan masalah kita olahraganya, tapi berjemurnya itu yang paling penting. Karena kalian bisa nanti mengeluarkan keringat ya. Yang keringatnya itu penting, diusahakan untuk keluar keringat. Karena pembakaran tubuh, orang yang anxiety psikosomatis biasanya kan dingin ya. Ada suhu dingin, silahkan komentar. Bagi yang dimana tempatnya, rumahnya, silahkan komentar di bawah. Saya dari sini, dingin sekali bang, mempengaruhi ini. Dingin sekali mas, mempengaruhi lambung saya ini. Hangatkan tubuh kalian dengan jaket yang tebal. Kalau mau berpergian juga hangatkan tubuh kalian dengan jaket yang tebal. Ayo. Semua sudah saya sampaikan, ini saya mengulang-ulang ini. Bagi yang belum lihat, silahkan dilihat dari TV1, dicatat ilmunya, harus apa yang dilakukan. Ayolah senyum, jangan skeptis, jangan kita tidak bisa menyelesaikan ansietas atau anxiety ini dengan berpikir. Bagi orang yang cerdas, bagi orang yang pintar, bagi orang yang perfect cara berpikirnya, orang yang kalau begini salah, kalau begini harus begini. Nah, biasanya seperti itu kan dulu kan? Seperti saya juga seperti itu kan? Orang yang perfect, orangnya pengen berpikir begini, harus begini, ini baiknya begini, seolah-olah kita bisa berpikir yang luar biasa. Tidak teman-teman. Kita tidak bisa menyelesaikan anxiety dengan cara berpikir seperti itu, tidak bisa. Kita hanya ikhlas.
dengan ikhlas, lapang dada, sabar, serahkan pada Allah. Saya menerima. Ada apapun dari orang lain, saya tidak peduli. Urusan terserah. Yang penting saya beribadah pada Allah semampu saya. Saya ikhlas, saya sabar, saya berusaha sabar, saya berusaha tenang, nyaman. Pokoknya dalam kondisi apapun saya harus santai, slow, cuek, dablek, gitu ya. Biarin mau seperti itu, terserah. Pokoknya jangan pakai berpikir. Untuk menyelesaikan anxiety kita jangan berpikir, wah saya harus menyelesaikan ini, saya harus berpikir yang positif. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa memaksakan seperti itu. Semakin kalian berusaha untuk berpikir positif, ya semakin semakin ada mental gitu ya, rasanya mental. Tapi afirmasi itu bagus. Jadi jangan berharap kalian, saya harus bisa berpikir positif, saya harus bisa. Tidak seperti itu, tapi kita ngomong yang positif itu yang bagus. Kalau masalah itu masuknya ke alam bawah sadar, itu urusan Allah. Kapan waktu alam bawah sadar terbuka? Itu kapan? Sudah saya sampaikan. Saat kita meditasi, di saat kita konsentrasi, di saat kita kusuk, di saat kita menangis, di saat kita, itu sudah saya sampaikan. Di saat kita sikat gigi, di saat kita mau tidur, saat kita bangun tidur, sebelum tidur, di antara bangun dan tidur, kita sudah saya sampaikan semuanya teman-teman. Jadi kalian harus segera lakukan itu tips-tipsnya. Misalnya misalkan afirmasi ya, syukur, berterima kasih, aku sehat sempurna, aku kuat, aku tenang, nyaman, jantungku sehat, jiwaku sehat, kuat, lambungku sehat, hatiku sehat, paru-paruku normal, semua jiwa dan ragaku sehat. Itu diucapkan bagus. Aku ikhlas, aku tenang, aku nyaman, aku berani, aku percaya diri. Sambil jangan dipikirkan bahwasanya ini harus masuk ke alam bawah sadar saya. Jangan seperti itu, slow saja. Ucapkan berkali-kali sampai hafal. Sudah ada ya, afirmasinya sudah ada di video di sini sebelumnya. Silahkan kalian hafalkan biar masuk alam bawah sadar. Dan kalian lakukan tips-tipsnya seperti itu. Ya teman-teman, dimanapun berada, saya hanya bisa menyemangati dari jarak jauh. Dan saya mendoakan kalian setiap hari. Saya meruqyah kalian setiap hari. Kalian juga harus melakukan terapinya. Kalian harus ruqyah mandiri, membaca doa, zikir, sholawat, dan lain sebagainya. Sudah saya sampaikan. Silahkan dilakukan. Saya berdoa dari sini, kalian berdoa dari tempat kalian masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyembuhkan kalian semua, membuat kita lebih baik lagi, membuat kita tenang, nyaman, bahagia, sehat, sempurna dengan izin Allah. Kesehatan kita, keluarga kita, lingkungan kita, negara kita, berjuang untuk memajukan negara, untuk membuat kita lebih baik lagi, menjadi sukses lagi, bahagia dengan orang-orang yang kita cintai. Dan mudah-mudahan kita selalu diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sempurna. Allahu Akbar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.